Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Faya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Thumma fasma'u aidan qala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul aliyyul azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia tersebut kita bisa dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini, kembali dalam langkah berubudiyah kepada Allah, dalam rangka mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan seiring dengan doa kaum muslimin rahimakumullah, kita yang tadi sempat meninggalkan aktivitas yang belum tuntas dengan niat tulus dan ikhlas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas amal ibadah yang kita lakukan. Selawat beriringan salam li nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin, para nenek mama, alim ulama, cadiah pandai, suluh bendang dalam nagari, para tokoh masyarakat yang ditinggikan serentiang dan didahulukan selangkah, teristimewa para anak-anak kami, generasi muda, penerus bangsa, penerus agama, dan insya Allah tentu kelak akan berguna untuk orang tuanya kelak. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kembali melalui di atas mimbar khatib mengajak, mari bersama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat, dimanapun kita berpijak, fi ay makanin kana. Berbicara tentang iman sekarang kaum muslimin rahimakumullah, berbicara tentang masalah akidah itu gampang saja mendengarkannya. Akan tetapi ketika pelaksanaannya ini yang begitu sulit. Untuk itu marilah sama-sama kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu langkah untuk memupuk keimanan dan akidah kita
adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, memperbanyak melaksanakan suruhan Allah, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, beberapa hari ini kita baru selesai bersama-sama mayoritas umat Islam di atas permukaan bumi ini mengumandangkan takbir, mengumandangkan asma Allah. Begitu besarnya Allah, begitu besarnya kekuatan Allah. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak bisa disamakan Allah dengan Tuhan yang lain. Allah tempat meminta, Allah tempat kita memohon, dan Allah tempat kita mengadu segala sesuatu. Jadi bapak kaum muslimin rahimakumullah yang datang dari rumah, datang dari berbagai penjuru, ini adalah salah satu bentuk sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Salah satu bentuk pengaduan kita kepada Allah. Ibaratkan anak ngadu kepada bapak, "Pak, sudah habis uang jajan, minta apa?" Kita ini bapak kaum muslimin rahimakumullah jangan pernah sombong. Siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah angkat tangan kepada Allah, fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Sungguh kata Allah di dalam kitab Al-Hikam itu disampaikan, orang yang sombong itu fahuwa, yang tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah angkat tangan kepada Allah, inilah makhluk Allah, hamba Allah yang paling sombong. Untuk itu di kesempatan yang berbahagia ini, inilah salah satu bentuk sarana kita berkomunikasi kepada Allah. Kadukan masalah kita kepada Allah. Sungguh pun ada interaksi di antara kita sesama. Hablum minan nas. Tidak selesai hubungan kita di dalam bermasyarakat, di dalam berorganisasi, di dalam berumah tangga, katwawa dan bana. Tapi ingat, sebagai bahan tolak ukur di dalam syariat Islam itu tidak bisa kita katakan diri kita yang benar. Sudah bermacam cara mungkin dalil atau kekuatan atau landasan yang kita gunakan, belum tentu kita bisa dikatakan bahwasanya kita benar. Kita benar, oke. Kita boleh benar, tapi yang dilarang dalam hal ini jangan pernah merasa benar. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu marilah kita perbanyak, kita taqarrub ilallah. Di mana letak kita untuk mengadu kepada Allah? Salah satu bentuk terima kaduan kita kepada Allah di dalam kita pelaksanaan salat ibadah tahiyat. Tepatnya ketika kita melakukan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Di situ kita mengucapkan kalimat yang paling dahsyat. Syahadat tauhid, syahadat rasul. Syahadatain yang kita simpulkan selama ini, disitulah kita lakukan yang namanya pengakuan seorang hamba kepada Allah. Makanya tidak salah di awal-awal tadi khatib sampaikan, sungguh sangat sombong seorang hamba ketika ia enggak mau meletakkan jidatnya di tempat sujud dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu sehari semalam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, merujuk kita kepada firman Allah yang kita baca tadi, surat yang ke-36 surat Yasin. Ini insya Allah sudah tidak asing lagi Bapak. Yang sering kita lakukan, yang sering kita baca, apalagi kata Rasulullah dalam salah satu riwayatnya muttafaqun alaih, seorang hamba yang suka membaca surat Yasin di hari Kamis malam Jumat, paginya sudah ampunan untuknya. Paginya sudah ampunan untuknya. Apa yang disampaikan Allah? Inna ashabal jannatil yawma fi syuhurin fakihun. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sepanjang penyampaian khutbah nanti ada kata kurang pas atau kurang tepat, kurang jaleh di awal, atau kurang sampai ayatnya yang disampaikan atau diterangkan, khatib mengajak melalui di atas mimbar, mari sama-sama kita membuka kembali isi Al-Quran. Terutama landasan kita firman Allah surat Yasin ayat yang ke-55 ini.
sampai nanti ayat yang ke-58. Mulai dari ayat yang ke-55 sampai pada ayat yang ke-58 ini, kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu singkat kita ringkas saja, adalah gambaran bentuk keadaan seorang hamba yang berada di surga Allah, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kemegahan. Dan jangan pernah kaum muslimin rahimakumullah senang di dalam surga, jangan pernah kita samakan senang yang ada di atas permukaan bumi ini. Laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa kita samakan. Oh, walaupun kita pergi ke tempat hiburan, ke tempat taman-taman piknik, tempat pariwisata, tidak bisa disamakan. Makanya Allah sampaikan kaum muslimin rahimakumullah, lihat nanti dalam surat Taubah ayat yang ke-82. Falyadhaku qalila wal yabku katsir. Itu selagi kita masih menginjakkan kaki di permukaan bumi. Allah tegas nyata-nyata sampaikan, Allah jangan dipaturuin juga gembira waktu. Jangan diperturutkan juga kesenangan kita itu. Sesungguhnya kesenangan yang kita rasakan itu cuma sedikit saja dalam rentetan waktu yang singkat. Kalau boleh kita contohkan Bapak kaum muslimin rahimakumullah, masih kayaknya itu bayangkan sejadah yang ada di muka gitu Pak. Tikar lapik yang kita dudukan ini kau itu tapi sujud dakwah. Mulai dari sujud sinan sampai ke sujud sinan, itulah batihnya kenikmatan yang kita peroleh. Itu kata wal yabku katsir. Baka ya beki, asal katanya baku itu adalah nangis, sesuatu yang tidak menyenangkan pada kita. Yang akan panjang kita rasakan adalah masa kesengsaraan. Nah, itu logikanya. Ulah apa ini? Ulah perbuatan kita yang tidak mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini baru selagi kita masih di permukaan bumi. Jadi tidak bisa disamakan kaum muslimin rahimakumullah, kesenangan orang yang ada di atas di dalam surga itu disamakan dengan keadaan yang ada kita sekarang. Semua kesenangan itu akan kita dapat insyaallah. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, kesenangan itu insyaallah kita dapatkan. Tapi tidak penuh dengan penghayalan doa, tidak penuh dengan memanah-manah segitu, tidak. Kita butuh berjuang. Setelah kita dapatkan berjuang dalam 4 bulan 3 bulan ke depan ini saja sudah 3 tabungan yang besar, lahan yang luas diberikan oleh Allah kepada kita yang masih menghirup udara segar. Mudah-mudahan Bapak kaum muslimin rahimakumullah masih tekanan. Ramadan baru kita lewati. Di dalam Ramadan itu banyak tabungan amalan awak tu. Sawah ladang awak laweh, seorang mukmin yang sejati berpikir sawah ladang laweh di sini. Beberapa bulan setelah itu datang lagi yang namanya Yaumul Udhiyah. Baru beberapa hari kok kita peringati ya. Kalau leluruh niat awak Bapak kaum muslimin, kita luruskan niat pemikiran kita, lahiriah batiniah kita luruskan semata-mata lillahi ta'ala. Apa maksudnya itu Buya? Apa maksudnya itu Pak Ustaz? Ini kita singgung udhiyah. Ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang kurang tepat, yang kurang sesuai dengan syariat Islam. Mohon maaf. Ketika Yaumul Udhiyah datang, hari raya kurban datang, inyo anggap korban ikoko adalah orang yang suka menyembelih, orang yang berkorban karena Allah, ikut datang ke situ. Kita yang tidak ikut meletakkan posisi niat kurang bertempatnya. Nah, contoh, awak semangat sih ikut mendapih. Kita tidak ikut berdoa. Ini contoh alafu tanpa menyebut objek atau individu. Tapi kalau ada niat seperti ini untuk tahun akan datang, mari kita robah. Jangan pernah kita hanya bangga dengan ikut sebagai panitia, ikut menyembelih tanpa ada ikut berkorban dalam hal ini. Allah sampaikan dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat yang kedua itu Bapak kaum muslimin,
Fasholli li rabbika wanhar. Di dalam kaidah bahasa Arab, sholli ada waw di tengahnya, lihat nanti Al-Quran kita. Anhar di belakangnya, itu menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Sekali lagi, kalimat as-sholli, sholli itu bagaimana hukumnya? Wajib, nggak ada pindah, kenapa? Setelah itu wanhar, berkorban. Bagaimana hukumnya yang pertama wajib, begitu juga hendaknya untuk yang kedua. Nah sekarang kita yang tidak ikut korban hanya membanggakan ikut-ikutan saja. Apalagi curang di dalam itu, mengicu penitia, mengambil dagingnya bukan haknya. Nauzubillah, ini dosa kaum muslimin. Nah itu yang kita maksud tadi. Mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang termotivasi kita hendaknya dengan orang-orang yang ikut. Jangan bangga dengan panitia saja. Panitia kita boleh, tapi ada bagian kita, nama kita di dalam 7 peserta tadi. Allahu Akbar. Ini yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nanti kaum muslimin yang menjadi sarana kita ketika kita sudah berada di padang mahsyar nantinya. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita kembali kepada firman Allah surat Yasin tadi. Terlalu panjang, mungkin kita ringkas saja. Ketika Allah gambarkan itu semua, insya Allah dengan ijtihad wala taksal, dengan ijtihad yang sungguh-sungguh tanpa ada bermalas-malasan, kita akan dapat yang namanya yang dijanjikan oleh Allah. Ketika kita sudah dapat, nah ini yang modal melanjutkan usia takwa Jumat kita yang kemarin. Ada 3 lagi. Pertahankan amalan yang sudah kita dapatkan. Kata Nabi ada 6 kemarin sudah kita baca 3. Al-istigholu bi'ayubil khalqi. Jangan suka kita mengorek aib orang lain. Yang ketiga, yang kedua, hubbud dunya, terlalu cinta terhadap dunia. Yang ketiga, wakilatun haya, hilang rasa malu. Kemudian ada yang disebut dengan tulul amal, yang keempat, terlalu panjang angan-angan. Rencana senang-senang tapi tidak pernah tercinta. Kemudian apa lagi? Wa qaswatul qalbi, terlalu kesat hati ini. Tidak pernah senyum, tidak pernah musyawarah, benar sama dirinya saja. Al-akhir ada yang disebut dengan zalimu la yantahi, maksiat yang berkepanjangan. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu amal ibadah yang sudah banyak kita tumpuk-tumpuk, yang sudah kita perjuangkan dengan bermacam istiad kita, mari kita jaga dengan 6 hal ini. Semoga kita termasuk hamba Allah yang terselamatkan, tidak saja di dunia, bahkan panjang kejaran kita sampai akhirat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf aku qouli astaghfirukum fastabiqul khairat kullu yaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على معاند رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة